Jadi tidak usah saling menyalahkan. Kadang awak kan jamaah kemudian bertanya ingin memancing-mancing awak sebenarnya. Ustaz, apa hukumnya kalau sholat itu ada orang udah taubat hijrah sampai hitam keningnya? Apakah itu tanda diterima sholatnya? Sebetulnya pun ingin menyindir kawan tuh, awak dipakainya. Jadi awak mesti juga paham untuk menetralisir. Itu memang ada dalam riwayat sahih. Buka tafsir Ibnu Katsir, mazhab dia haqqa tuqati waang nandak sampai hitam itu mastata'tu. Kan selesai kan? Tujuan awak kan untuk mendinginkan jamaah tadi. Jamaah itu sudah Ustaz kok tidak bisa awak pancing. Kalau Ustaz MDI tidak bisa dipancing. Nah, ini memang setiap 5 menit ada iklan kok. Awak kok kan live gini kan. Jamaah dimanapun berada, setiap jam 9 pagi jangan lupa ikuti terus live streaming hanya di MDI channel. Subscribe, like, share, and comment. Lah, channelnya lah ada ya. Alhamdulillah. Ada juga beberapa tompe ambo endorse, punya channelnya lo nado. Nah, itu. Lalu kemudian fa'anzalallahu takhfifan 'alal muslimin, diturunkan Allah lah ayat fattaqullah mastata'tum iko takhfifan, untuk meringankan, khafif yang sebelumnya thaqil menjadi khafif, 'alal muslimin bagi orang berislam. Fanasakhat ayatal ula, ayat nan kedua iko menasakh ayat nan ayat yang nampak tamu. Itu tentang masalah ayat fattaqullah mastata'tum. Ustaz, ittaqullah itu kan takwa di dalam hati. Kenapa pula waktu turun haqqa tuqatih itu sampai sahabat kakinya bengkak, keningnya lecet? Takwa itu kan dalam hati. Amal itu ada 4. Amal badan, tegak, ruku, sujud, jihad, luka, berdarah. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Amal lisan, zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Amal hati, takwa, ridha, qanaah, tawakal. Jadi ketika Allah mengatakan haqqa tuqatih, keempat-empat ini haqqa tuqatih. Karena nanti orang tak nyambung. Waktu turun ayat haqqa tuqatih, kenapa kaki sampai bengkak? Itu kan amal, bukan takwa. Karena dia membeda-bedakan antara amal dengan takwa. Keempat ini mesti sejalan. Tidak bisa hanya satu saja. Amal badan, amal harta. Makanya ada orang zikirnya kuat, sodakohnya banyak, tapi tak seimbang dengan amal hati. Berarti 4 unsur amal tadi tak terwujud. Waktu turun haqqa tuqatih, hubungannya dengan iman, hubungan iman dengan takwa dengan amal begini, ilustrasinya begini. Datanglah SMS dari Ustadz Asrori, hati-hati para ustadz, nanti sore jam 5 sampai jam 6 ada razia di Jalan Arifin Ahmad. Percaya kita dengan SMS Ustadz Asrori bahwa ada razia, itu namanya iman. Beriman kepada WA Ustadz Asrori. Percaya itu namanya iman. Lalu kemudian karena kita beriman kepada WhatsApp tadi bahwa ada razia, lalu muncul rasa takut di dalam hati. Takwi tetangko, takwi kone tilang, takwiknya itu takwa. Lalu karena ada rasa takut di dalam, kita pun berangkat pakai helm, yakinkan klik, buka dompet, tengok STNK, BPKB lah, bayar pajak atau tidak. Masalah pajak kok dipakai atau untuk yang lain itu urusan uang pajak. Joleh awak membayar pajak, kan? Nah itu, maka itu adalah amal yang mengiringi takwa. Jadi kalau ada orang percaya ada razia di Jalan Sudirman, percaya, kenapa tak pakai helm? Berarti dia hanya baru sampar kepada iman tapi belum takwa.
Dalam satu ayat itu ketiga-tiganya serangkai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, tiga-tiganya berawal dari percaya. Setelah percaya lalu kemudian disuruh untuk beramal, yang puncaknya adalah menanamkan rasa takut. Ayat ini agak aneh. Biasanya takut dulu baru beramal. Tapi kenapa dalam ayat puasa ini beramal dulu baru takut? Karena amal inilah yang unik. Karena dengan amal ini menanamkan rasa takut. Jam 1, jam 2 siang, anak-anak muda di kampus masuk ke dalam toilet kamar mandi, menengok bak macam air cincau. Kata setan waktu itu, kulu washrobu wala tusrifu. Hanya setannya dari tahfiz pula. Tapi karena kuat. Tapi katanya bulan puasa itu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Riwayat satu lagi, wa sulsilat asyayatin. Tengok maknanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Setan tidak diikat. Lalu apa makna setan dibelenggu di situ? Saking kuatnya iman. Saking kuatnya iman orang yang berpuasa itu, kata setan, seakan-akan aku terbelenggu. Makanya kalau ada anak-anak dari UIN, dari UIR, saya Pak Ustadz biasa saya menyampaikan kultum di UIR, tapi asal ada Ustadz dari MDI, seakan-akan mulut saya terbelenggu. Gitulah kalau wibawa MDI. Bukannya ini kan tadi setiap 5 menit ada ikut. Bukannya tidak pandai ceramah, ini pandai ceramah, tapi seakan-akan terbelenggu, gagal. Diajak minum tidak jadi, diajak makan tidak jadi, diajak ikut tidak makan. Kenapa? Seakan-akan aku terbelenggu, kata setan. Begitu penjelasannya kata Imam Nawawi. Tapi kata Syekh Sya'rawi lain lagi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, manusia itu berbuat jahat sebabnya 2. Yang pertama dari dirinya sendiri, yang kedua dari setan. Jadi kalau Allah katakan bulan puasa setan diike, maka kalau ada orang jahat di bulan puasa berarti sebabnya. Maka kata setan, ambol bonti gini. Sebab apa? Sebab banyak orang